Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di awal tahun baru ini penting rasanya buat kita untuk membenahi diri, apa yang kurang dan apa yang bisa kita rubah untuk menjadi lebih baik. Ada beberapa hal yang masih menjadi konsen bagi gua, yaitu adalah kekalahan terbesar seorang pria. Kekalahan terbesar seorang pria bagi gue adalah miscorrection terhadap diri sendiri atau kesalahan dalam menganalisa diri sendiri. Kenapa gue bilang ini kekalahan terbesar bagi seorang pria? Karena itu berakibat fatal ke kepercayaan diri. Kalau manusia sudah kehilangan kepercayaan dirinya, maka dia akan menganggap bahwa apapun yang akan dia lakukan tidak akan berhasil. Dan itu adalah kekalahan terbesar. Mungkin untuk bahasa sekarang kalian nyebutnya itu insecure ya. Tapi diksi yang paling tepat menurut gua adalah pengecut. Mohon maaf nih. Kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak sekali pria yang pengecut untuk menerima keadaan dia. Akhirnya dia berupaya untuk bisa menjadi orang lain versi terbaik menurut dia. Mending kalau patokan itu benar, tapi kalau patokan itu salah, yang ada lu bakal kehilangan jati diri, lu gak bakal jadi siapa-siapa, dan lu bakal stuck di situ-situ aja. Kehilangan kepercayaan diri bukan hanya mengakibatkan gaya hidup yang kurang sehat, semangat hidup yang berkurang, tapi juga lu bakal kehilangan aura dalam menaklukkan. Lu akan selalu gagal dalam segala hal bentuk percintaan, dan itu adalah kekalahan terbesar dalam diri seorang pria. Nah, untuk hal ini, siapa yang disalahkan? Dan siapa biang keroknya? Gue bakal bongkar dalam video kali ini. Bagi yang penasaran, mari kita mulai. Untuk menyelesaikan suatu masalah dalam hidup, kita harus mengetahui penyebab dari masalah itu. Nah, itu rumus dasarnya tuh. Masalah tentang insecure atau kehilangan kepercayaan diri, pengaruh terbesarnya adalah apa yang sering kita lihat setiap hari. Di zaman sekarang, biang keroknya adalah sosial media. Siapapun orangnya, jika tidak bijak dalam menggunakan sosial media, maka itu akan berakibat buruk, ya. Termasuk dalam pengembangan diri sendiri. Mulai sekarang, coba lu perhatikan apa yang sering lu lihat setiap hari, dan bandingkan apa yang lu lihat setiap hari di dunia nyata. Ketika lu melihat influencer atau YouTube vlogger gitu ya, yang sering membagikan keseharian seru dan indah versi mereka gitu, naik mobil ya, apa yang pertama lu pikirkan? Apakah lu cemburu dengan dia, dengan umur yang kurang lebih sama kayak lu, tapi dia lebih sukses, lebih bahagia dalam menjalani hidup, dengan berbagai macam fasilitas yang dia dapatkan dan itu dia jadiin konten gitu ya? Atau lu lebih termotivasi untuk lebih produktif lagi? Coba lu bandingkan, lebih potensial mana? Jika tayangan itu membuat lu cemburu dan sering menyalahkan diri sendiri, hentikan dan kurangi menonton tayangan itu. Tapi jika itu membuat lu termotivasi untuk lebih produktif lagi, maka sering-seringlah mengambil pelajaran dari tayangan itu. Cuman pada kenyataannya gini, kebanyakan dari pria lebih seringnya cemburu tidak mendasar kepada orang-orang yang secara tidak langsung memang berbeda gitu sama kita. Privilege yang berbeda, kompetensinya juga berbeda, dan lain sebagainya. Pada kenyataannya itu hanya menjadi sebuah ekspektasi yang terlalu tinggi buat kita, sehingga lebih seringnya itu kita nyalahin diri sendiri gitu, nyalahin keadaan, bahkan menyalahkan orang tua. Kenapa kita hidup lebih susah dibanding dia, kenapa gue dilahirkan dalam keadaan seperti ini ya, itu yang lebih kronisnya lagi lah. Jadi gara-gara itu tuh kita malah melupakan potensi diri kita sendiri. Yang ada boro-boro lu berjuang untuk merubah nasib lu. Lu malah terjebak untuk fokus terhadap kelemahan diri gitu. Dia mah enak dapet cewek walaupun mukanya pas-pasan, dia kan YouTuber banyak duit. Dia mah enak orang pagi-pagi aja dia makanannya yang bergizi semua gitu. Lah gua tiap pagi makanannya mie rebus mulu gitu. Dia mah mending ini dan itu. Alah bullshit, zaman sekarang lu ganteng, lu aman nih, sering banget nih gue denger ini di komen nih. Zaman sekarang semuanya bisa didapatkan hanya dengan uang. Ini juga sering banget gue lihat di komen. Ini sekte mendang-mending nih dan keputusan sepihak tanpa action nih ya. Ini tuh bukan sifat pria banget bro gitu. Sifat pria sejati itu adalah berani mencoba.
Sifat pria sejati itu adalah berani untuk menaklukkan, bukan menyerah terhadap keadaan. Nanti kalau misalkan gue kasih contoh orang yang dari keluarga biasa aja, dengan fisik atau muka yang biasa aja, tapi sekarang dia bisa sukses dan mendapatkan wanita cantik misalnya. Yang kalian lihat malah saat mereka sukses doang gitu. Wajar lah dia dapat wanita cantik, mukanya pas-pasan, orang dia kan artis gitu. Lu kan gak pernah tahu bro, sebelum dia mencapai kesuksesan, pengorbanan apa yang harus dia lakukan, luka-luka apa yang sudah mereka hadapi. Ya, perjalanan gua aja gak gua kasih tahu ke kalian nih kayak gimana gitu. Ya, pertanyaannya, kalau misalkan mereka atau gua kontenin perjuangan kita dari bawah gitu, lu pada nonton gak? Nyatanya lu lebih suka tontonan-tontonan orang yang udah sukses kan? Nyatanya lu lebih suka tontonan yang menghibur antara pria ganteng dan cewek cantik lagi ngeprank satu sama lain gitu kan? Terus gimana caranya mereka bisa nge-share apa yang sudah mereka perjuangkan dulu? Perihal sosial media, yang penting banget lu sadarin adalah kebanyakan mereka nggak peduli dampak dari video dan konten yang mereka buat. Ingat nih, garis bawahin, kebanyakan dari mereka nggak peduli dampak dari video dan konten yang mereka buat. Intinya kalau itu engagementnya bagus, mereka bakal upload. Sudah tidak menjadi rahasia lagi bagi para YouTuber, faktanya adalah algoritma yang ada di Indonesia lebih kencengnya tuh hiburan dibanding konten edukasi. Artinya sosial media inilah yang menjadi biang kerok utama kenapa banyak pria-pria di luar sana yang akhirnya tidak percaya terhadap diri sendiri, insecure dan lain sebagainya. Lu terlalu sering nonton video-video yang memberikan harapan tinggi dalam hidup, sehingga ketika lu melihat kenyataan, lu nggak terima sama keadaan lu sekarang, yang padahal jauh lebih baik daripada orang-orang yang ekonominya malah di bawah lu tuh, ya. Kita tuh seakan lupa untuk bersyukur bahwa setiap hari kita masih bisa makan. Gimana caranya kita bersyukur kalau setiap hari yang kita tonton adalah konten-konten flexing, konten-konten modif motor, konten-konten senggol dong gitu. Pas keluar rumah cuman ngelihat Honda Beat Carbo doang, terus itu pun juga olinya belum diganti ya. Sedih gitu kan. Padahal apapun motornya tujuannya untuk mempermudah kita dalam aktivitas gitu. Esensinya kayak gitu. Terus sekalinya kita udah ngumpulin uang nyampe 20 juta nih, kita dengan cerobohnya beli motor yang seharga 20 juta biar bisa dipamerin juga di sosial media. Allahumma shalli ala Muhammad. Tanpa perhitungan, tanpa manajemen yang baik dalam mengelola uang. Duitnya habis di situ, perawatan buat motor juga habis tuh di situ. Pertanyaannya lu mau jadi apa? Jadi punya banyak like di Instagram gitu, akhirnya punya konten yang bisa nyenggol motor orang lain, kayak gitu. Boleh, gue gak ngelarang. Boleh lu melakukan itu kalau lu punya uang lebihan. Lakukan itu sesuai kemampuan. Makanya gue bilang yang bikin konten di sosial media tuh rata-rata gak peduli dampak dari konten-konten yang mereka buat. Kalau kalian pada suka nonton, dia bakal bikin terus. Solusinya adalah kurangi tontonan yang memang gak sesuai sama hidup lu, itu yang pertama. Yang kedua, kurangi tontonan yang membuat lu menyalahkan keadaan. Yang ketiga, kurangi tontonan yang membuat lu akhirnya tidak bersyukur. Yang keempat, kurangin tontonan yang akhirnya membuat insecure. Buka mata dan lihat dunia nyata. Lihat diri lu di cermin dan katakan bahwa apa yang bisa gue lakukan hari ini. Jangan fokus terhadap yang gak bisa kita lakukan. Jangan, ya. Apa yang bisa kita lakukan hari ini itu bisa saja menjadi potensi kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Dan ketika itu sudah terjadi, berhentilah hanya jadi penonton. Jadilah aktor utama dalam tayangan itu. Bijaklah dalam bersosial media. Ngomel-ngomel lagi ya gue ya. Quotes terakhir dalam video kali ini adalah, menyalahkan keadaan tanpa memperbaikinya adalah bentuk pecundang dari seorang yang gagal tapi tidak mau dianggap gagal. Aduh, semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi atau merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat. Aus, minum dulu bentar. Jangan lupa bahagia.